Pernah nggak kamu ada di satu titik di mana kamu ngerasa sudah melakukan semuanya untuk seseorang, tapi tetap saja rasanya seperti nggak pernah cukup? Kamu bangun pagi dengan pikiran tentang dia, kamu tidur malam masih dengan harapan tentang dia. Dan di sela-sela hari kamu, hampir semua yang kamu lakukan entah kenapa selalu nyambung ke dia. Kamu mulai menyesuaikan diri, pelan-pelan berubah tanpa sadar, bukan karena kamu ingin berkembang, tapi karena kamu ingin diterima. Kamu belajar memahami kebiasaan dia, kamu menghafal hal-hal kecil tentang dia, kamu berusaha jadi seseorang yang kira-kira akan dia pilih. Tapi semakin kamu berusaha, semakin kamu merasa ada jarak yang nggak pernah bisa kamu tutup. Dan disitulah rasa capek itu mulai muncul. Tapi anehnya kamu tetap bertahan. Kamu tahu ada yang nggak seimbang, kamu tahu kamu lebih banyak memberi daripada menerima, tapi kamu tetap mencari alasan untuk tetap tinggal. Kamu bilang ke diri kamu sendiri kalau mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi banyak pikiran, mungkin dia belum siap. Kamu terus membela dia bahkan ketika dia nggak pernah benar-benar berusaha untuk kamu. Dan yang paling menyakitkan adalah kamu sadar semua itu, tapi kamu tetap nggak bisa berhenti. Karena jauh di dalam hati kamu masih percaya kalau suatu hari nanti semuanya akan berubah. Kamu masih percaya kalau usaha kamu suatu saat akan dihargai. Kamu masih berharap kalau dia akan melihat kamu dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia. Tapi semakin lama, kamu mulai merasa sendirian bahkan ketika dia masih ada. Kamu mulai ngerasa kayak lagi jalan sendiri, dalam sesuatu yang seharusnya dijalani berdua. Kamu yang selalu mulai percakapan, kamu yang selalu menjaga komunikasi tetap hidup, kamu yang selalu berusaha supaya semuanya tetap berjalan. Dan di sisi lain dia tetap sama, nggak berubah, nggak mendekat, bahkan kadang terasa makin menjauh. Dan kamu mulai mempertanyakan diri kamu sendiri. Kamu mulai bertanya, sebenarnya gue kurang apa? Kamu mulai membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu mulai overthinking hal-hal kecil yang sebenarnya nggak perlu dipikirin. Kamu mulai kehilangan rasa percaya diri kamu. Bukan karena kamu benar-benar kurang, tapi karena kamu terlalu lama berada di tempat yang nggak pernah menghargai kamu. Dan yang bikin semuanya makin rumit adalah kenyataan bahwa kamu nggak benar-benar ngejar dia. Kamu ngejar versi dia yang kamu bayangin di kepala kamu sendiri. Kamu jatuh cinta sama potensi, sama harapan, sama kemungkinan yang bahkan belum tentu nyata. Kamu menciptakan cerita di kepala kamu, dan kamu berusaha keras untuk membuat cerita itu jadi kenyataan. Padahal realitanya dia nggak pernah janji apa-apa. Dia nggak pernah bilang dia akan jadi seperti yang kamu harapkan. Tapi kamu tetap berharap, kamu tetap bertahan, kamu tetap mengejar sesuatu yang bahkan belum tentu ada. Di titik ini, kamu mulai capek, tapi kamu juga takut berhenti. Kamu takut kalau semua yang sudah kamu lakukan selama ini jadi sia-sia. Kamu takut kalau kamu berhenti sekarang berarti kamu kalah. Kamu takut kalau ternyata dia berubah setelah kamu pergi. Kamu takut kalau kamu kehilangan satu-satunya kesempatan yang kamu punya. Dan karena rasa takut itu, kamu terus bertahan di tempat yang sama. Kamu terus mengorbankan waktu, energi, dan perasaan kamu hanya untuk seseorang yang bahkan gak pernah benar-benar berjuang untuk kamu. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai kehilangan diri kamu sendiri. Kamu mulai lupa bagaimana rasanya jadi diri kamu yang dulu. Kamu mulai bergantung sama perhatian dia sekecil apapun itu. Satu balasan chat bisa bikin kamu senang seharian, tapi satu sikap dingin bisa menghancurkan mood kamu sepenuhnya. Hidup kamu mulai berputar di sekitar dia, seolah-olah kebahagiaan kamu ditentukan oleh bagaimana dia memperlakukan kamu. Dan disitulah kamu benar-benar terjebak, bukan karena dia menahan kamu, tapi karena kamu sendiri yang gak mau lepas. Sampai akhirnya, ada satu momen di mana kamu mulai sadar. Pelan-pelan, tanpa dramatis, tanpa kejadian besar, kamu cuma duduk diam dan ngerasa capek. Capek berharap, capek menunggu, capek jadi satu-satunya yang berusaha. Dan di momen itu, kamu mulai melihat semuanya dengan lebih jujur. Kamu mulai sadar kalau selama ini kamu bukan lagi memperjuangkan sesuatu yang sehat, tapi kamu sedang mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah lama nggak hidup. Kamu mulai sadar kalau orang yang kamu kejar mungkin memang nggak pernah benar-benar peduli. Dan kesadaran itu nggak langsung bikin kamu lega. Justru sebaliknya, itu sakit, itu berat, itu bikin kamu harus menghadapi kenyataan yang selama ini kamu hindari. Tapi di saat yang sama, itu juga jadi titik awal. Titik di mana kamu mulai mempertanyakan kembali semua yang kamu lakukan. Titik di mana kamu mulai berpikir, mungkin selama ini bukan soal kurangnya usaha, tapi salahnya arah. Setelah kamu mulai sadar kalau orang yang kamu kejar mungkin memang tidak benar-benar peduli, biasanya yang terjadi bukan langsung lega,
Tapi justru makin rumit di dalam kepala, karena di titik ini, kamu mulai berperang sama pikiran kamu sendiri. Di satu sisi kamu tahu kenyataannya seperti apa. Kamu tahu dia jarang ada. Kamu tahu dia tidak berusaha. Kamu tahu semuanya terasa berat hanya di satu arah. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diri kamu yang tetap menolak untuk menerima itu. Bagian yang masih ingin percaya, masih ingin berharap, masih ingin mencari alasan supaya semuanya tetap terlihat masuk akal. Dan disinilah kamu mulai masuk ke dalam jebakan yang paling halus, tapi paling menguras energi, overthinking yang tidak ada ujungnya. Kamu mulai mengulang-ulang percakapan lama di kepala kamu, mencoba menemukan makna yang mungkin sebenarnya tidak pernah ada. Kamu membaca ulang chat, memperhatikan cara dia mengetik, mencoba menebak perasaan dia dari hal-hal kecil. Kamu mulai bertanya-tanya kenapa dia berubah, padahal mungkin dari awal dia memang tidak pernah benar-benar seperti yang kamu bayangkan. Tapi karena kamu sudah terlanjur menaruh harapan, kamu jadi sulit membedakan mana kenyataan dan mana yang kamu ciptakan sendiri. Kamu mulai hidup di dua dunia. Dunia realita yang menunjukkan dia tidak peduli, dan dunia dalam pikiran kamu yang terus berusaha meyakinkan bahwa masih ada sesuatu yang bisa diperjuangkan. Dan semakin kamu terjebak di situ, semakin kamu kehilangan energi untuk melihat semuanya dengan jernih. Kamu jadi gampang memaafkan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dimaklumi. Dia tidak membalas chat berjam-jam. Kamu bilang dia sibuk. Dia menghilang tanpa kabar. Kamu bilang dia lagi butuh waktu sendiri. Dia tidak pernah memulai percakapan. Kamu bilang dia memang orangnya seperti itu. Tanpa sadar kamu terus menurunkan standar kamu sendiri hanya supaya dia tetap punya tempat dalam hidup kamu. Kamu mengubah batasan yang dulu kamu pegang. Kamu menoleransi hal-hal yang dulu tidak akan pernah kamu terima. Dan semua itu kamu lakukan bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu ingin mempertahankan sesuatu yang kamu anggap penting. Padahal kalau kamu berhenti sebentar dan melihat dari luar, sebenarnya polanya sudah sangat jelas. Orang yang peduli tidak akan membuat kamu terus bertanya-tanya tentang posisi kamu. Orang yang benar-benar ingin ada, tidak akan membuat kamu merasa sendirian di dalam hubungan. Tapi karena kamu sudah terlalu terlibat secara emosional, kamu jadi sulit melihat hal sesederhana itu. Kamu lebih memilih bertahan dengan rasa tidak pasti daripada menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Karena jujur saja, menerima bahwa dia tidak peduli itu menyakitkan. Itu berarti kamu harus menerima bahwa semua usaha kamu selama ini tidak menghasilkan apa-apa. Itu berarti kamu harus mengakui bahwa kamu mungkin salah menaruh hati. Dan itu bukan hal yang mudah. Makanya kamu mulai bernegosiasi dengan diri sendiri. Kamu bilang, coba sedikit lagi, coba sabar sedikit lagi, coba tunggu sedikit lagi. Kamu terus menunda keputusan untuk berhenti, karena kamu belum siap menghadapi kehilangan. Padahal yang sebenarnya kamu takutkan bukan kehilangan dia, tapi kehilangan harapan yang sudah kamu bangun. Harapan dia tentang masa depan, tentang kemungkinan, tentang cerita yang selama ini kamu bayangkan. Kamu takut kalau semua itu hilang, kamu harus mulai dari awal lagi. Kamu takut harus kembali sendirian. Kamu takut harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kamu kontrol. Dan di tengah semua itu, kamu mulai kehilangan koneksi dengan diri kamu sendiri. Kamu jadi lebih fokus membaca perasaan dia daripada memahami perasaan kamu sendiri. Kamu lebih peduli dengan apa yang dia pikirkan tentang kamu daripada apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Kamu mulai mengabaikan rasa capek kamu, rasa sedih kamu, bahkan rasa tidak nyaman kamu, hanya demi menjaga sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar stabil. Kamu terus memaksakan diri untuk kuat, untuk sabar, untuk mengerti, padahal di dalam kamu sendiri sudah berantakan. Inilah bagian yang jarang disadari banyak orang. Kadang kita tidak terjebak karena orang lain, tapi karena cara kita berpikir tentang mereka. Kita menciptakan versi mereka yang lebih baik di kepala kita. Lalu kita berusaha mati-matian untuk mempertahankan versi itu, meskipun kenyataannya tidak pernah benar-benar seperti itu. Kita jatuh cinta bukan pada siapa mereka sebenarnya, tapi pada siapa yang kita harap mereka bisa jadi. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita tidak langsung melepaskan, tapi justru berusaha lebih keras lagi, sampai akhirnya kamu mulai lelah dengan semuanya. Bukan cuma lelah secara emosional, tapi juga lelah secara mental. Pikiran kamu terus aktif, terus menganalisis, terus mempertanyakan, sampai kamu sendiri tidak tahu lagi mana yang harus dipercaya. Kamu mulai kehilangan ketenangan. Hal-hal kecil mulai terasa berat. Kamu jadi lebih sensitif, lebih mudah merasa sedih, lebih mudah merasa tidak cukup. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu lemah,
Tapi karena kamu terlalu lama bertahan di situasi yang tidak sehat, di titik ini kesadaran kamu mulai berkembang. Kamu mulai melihat bahwa masalahnya bukan cuma dia yang tidak peduli, tapi juga kamu yang terus memaksakan diri untuk tetap tinggal. Kamu mulai sadar bahwa selama ini kamu memberi terlalu banyak tanpa memastikan apakah itu layak diberikan. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan, apalagi kalau itu hanya menyakiti kamu. Dan meskipun kesadaran ini belum cukup kuat untuk langsung membuat kamu pergi, setidaknya ini jadi awal dari perubahan cara kamu melihat semuanya. Karena dari sini kamu mulai bertanya pertanyaan yang berbeda. Bukan lagi gimana caranya supaya dia peduli, tapi kenapa aku tetap bertahan di tempat yang jelas-jelas tidak menghargai aku. Dan pertanyaan itu pelan-pelan akan membawa kamu ke pemahaman yang lebih dalam. Pemahaman bahwa mungkin selama ini kamu bukan sedang memperjuangkan cinta, tapi sedang melawan rasa takut kamu sendiri. Takut sendirian, takut memulai lagi, takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kamu miliki. Dan ketika kamu mulai melihat itu dengan jujur, kamu akan sadar bahwa selama ini kamu tidak benar-benar kehilangan dia. Kamu kehilangan diri kamu sendiri. Di titik ketika kamu mulai sadar bahwa kamu tidak bisa terus seperti ini, biasanya muncul satu pertanyaan yang lebih dalam. Sebenarnya apa yang bisa kamu kontrol dari semua ini? Karena jujur saja, selama ini kamu terlalu fokus pada sesuatu yang di luar kendali kamu. Kamu mencoba mengatur perasaan dia. Kamu mencoba mempengaruhi sikap dia. Kamu berharap dia berubah hanya karena kamu sudah berusaha lebih. Padahal kenyataannya sederhana tapi sering kita tolak. Kamu tidak punya kendali atas perasaan orang lain. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk peduli, sama seperti kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai kamu dengan cara yang kamu inginkan. Dan semakin kamu mencoba melakukan itu, semakin kamu akan merasa kehilangan kendali atas diri kamu sendiri. Disinilah sudut pandang Stoik mulai relevan. Bukan sebagai teori yang rumit, tapi sebagai cara berpikir yang sangat realistis tentang hidup. Prinsip dasarnya sederhana. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kontrol. Kedengarannya mudah, tapi dalam praktiknya, ini adalah salah satu hal paling sulit untuk dilakukan, terutama ketika perasaan sudah terlibat. Karena kamu bukan cuma berhadapan dengan fakta, tapi juga dengan harapan, kebiasaan, dan keterikatan emosional yang sudah terbentuk. Tapi justru karena itulah ini penting, karena tanpa kesadaran ini, kamu akan terus terjebak dalam siklus yang sama. Berharap, kecewa, berharap lagi, lalu kecewa lagi. Kalau kamu mulai jujur sama diri kamu sendiri, kamu akan melihat bahwa hampir semua hal yang membuat kamu sakit selama ini berasal dari sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kamu kontrol. Cara dia memperlakukan kamu, seberapa cepat dia membalas, seberapa besar dia peduli, seberapa serius dia melihat kamu, itu semua bukan wilayah kamu. Kamu bisa berharap, tapi kamu tidak bisa menentukan. Dan ketika kamu menggantungkan kebahagiaan kamu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu secara tidak langsung memberikan kekuatan itu ke orang lain. Kamu membiarkan suasana hati kamu ditentukan oleh tindakan mereka. Kamu membiarkan harga diri kamu naik turun tergantung bagaimana mereka memperlakukan kamu. Dan tanpa sadar, kamu menempatkan diri kamu di posisi yang sangat rentan. Sekarang coba balik sudut pandangnya. Kamu berhenti mencoba mengontrol dia, dan mulai fokus ke diri kamu sendiri. Apa yang sebenarnya ada di dalam kendali kamu. Kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespon. Kamu bisa memilih apakah kamu mau tetap membalas dengan cepat atau tidak. Kamu bisa menentukan batasan, apa yang bisa kamu terima dan apa yang tidak. Kamu bisa memutuskan kapan kamu harus mundur, kapan kamu harus berhenti, dan kapan kamu harus melindungi diri kamu sendiri. Dan yang paling penting, kamu bisa memilih untuk tidak lagi mengejar sesuatu yang jelas-jelas tidak mengejar kamu kembali. Ini bukan tentang jadi dingin atau tidak punya perasaan. Ini tentang jadi sadar bahwa perasaan kamu juga berharga. Ini tentang memahami bahwa kamu tidak harus selalu jadi orang yang mengerti, yang mengalah, yang bertahan. Sementara di sisi lain, tidak ada usaha yang seimbang. Stoik bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu tidak membiarkan diri kamu hancur hanya karena seseorang tidak peduli. Ada perbedaan besar di situ. Kamu tetap bisa punya hati, tapi kamu juga punya batas. Kamu tetap bisa peduli, tapi kamu tidak harus mengorbankan diri kamu sendiri. Masalahnya, banyak dari kita takut menetapkan batasan, karena kita pikir kalau kita mulai menarik diri, kita akan kehilangan dia. Kita takut kalau kita berhenti berusaha, dia akan benar-benar pergi. Padahal kalau kamu pikirkan lagi,
Apa yang sebenarnya kamu pertahankan selama ini? Kalau kehadiran dia saja sudah tidak konsisten, kalau perhatiannya saja sudah tidak jelas, kalau kamu saja sudah sering merasa sendirian, apakah itu benar-benar sesuatu yang utuh untuk dipertahankan? Atau kamu hanya bertahan karena kamu sudah terlalu terbiasa? Kebiasaan ini yang sering menipu kita. Kita terbiasa mengecek chat dia, terbiasa menunggu kabar, terbiasa berharap sesuatu dari dia. Dan karena sudah jadi bagian dari rutinitas, kita jadi sulit melepaskan meskipun kita tahu itu menyakitkan. Tapi Stoik mengajarkan satu hal penting. Sesuatu yang terasa familiar belum tentu baik untuk kamu. Dan sesuatu yang terasa sulit di awal belum tentu buruk untuk kamu. Kadang, hal yang paling menyakitkan justru adalah jalan menuju sesuatu yang lebih sehat. Di tahap ini, kamu mulai melihat bahwa harga diri kamu tidak seharusnya bergantung pada seseorang yang bahkan tidak berusaha untuk memahami kamu. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak perlu membuktikan nilai diri kamu ke orang yang tidak pernah benar-benar melihat kamu. Kamu mulai mengerti bahwa perhatian yang harus kamu kejar bukan perhatian dia, tapi perhatian kamu sendiri terhadap diri kamu. Karena selama ini kamu terlalu sibuk memastikan dia baik-baik saja, sampai lupa memastikan diri kamu sendiri juga baik-baik saja. Dan ketika kamu mulai menggeser fokus itu, pelan-pelan sesuatu berubah. Bukan dia yang berubah, tapi cara kamu melihat dia. Kamu tidak lagi melihat dia sebagai pusat dari segalanya. Kamu mulai melihat dia apa adanya, tanpa tambahan harapan yang berlebihan. Kamu mulai menerima bahwa dia mungkin memang tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Dan dari situ kamu punya dua pilihan. Tetap bertahan dengan kesadaran itu, atau mulai berjalan menjauh dengan perlahan. Pilihan ini tidak mudah, tapi ini adalah titik di mana kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidup kamu. Kamu tidak lagi reaktif terhadap apa yang dia lakukan. Kamu tidak lagi terlalu terpengaruh oleh kehadiran atau ketidakhadirannya. Kamu mulai stabil, bukan karena keadaan jadi lebih baik, tapi karena kamu sudah tidak lagi menggantungkan diri kamu pada sesuatu yang tidak pasti. Dan itu adalah kekuatan yang selama ini mungkin kamu cari, tapi kamu cari di tempat yang salah. Karena pada akhirnya, kekuatan itu bukan datang dari seberapa keras kamu bertahan untuk seseorang, tapi dari seberapa berani kamu melepaskan sesuatu yang tidak sehat untuk diri kamu. Bukan tentang siapa yang kamu kejar, tapi tentang bagaimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri ketika kamu sadar bahwa yang kamu kejar tidak pernah benar-benar berbalik arah. Dan di titik ini, kamu mulai melihat satu hal dengan sangat jelas. Kamu tidak kehilangan dia. Kamu sedang menemukan kembali diri kamu yang selama ini hilang. Setelah kamu mulai memahami bahwa kamu tidak bisa mengontrol perasaan orang lain dan mulai menarik kembali kendali ke diri kamu sendiri, pelan-pelan kamu akan dihadapkan pada satu hal yang tidak bisa dihindari. Realita hidup yang sebenarnya, realita bahwa tidak semua orang yang kamu temui akan punya niat yang sama dengan kamu. Realita bahwa tidak semua hubungan berjalan seimbang. Dan yang paling sulit diterima, realita bahwa kadang kamu bisa tulus, bisa serius, bisa benar-benar niat, tapi tetap tidak cukup untuk orang yang memang tidak punya keinginan untuk tinggal. Ini bukan sesuatu yang diajarkan di sekolah, tapi hampir semua orang akan mengalaminya di fase hidup tertentu. Dan ketika kamu mengalaminya sendiri, rasanya jauh lebih berat daripada sekadar teori. Di fase ini, kamu mulai melihat pola yang lebih luas. Kamu mulai menyadari bahwa dalam hidup, ada orang-orang yang datang hanya untuk singgah, bukan untuk menetap. Ada yang hadir hanya untuk mengisi waktu, bukan untuk membangun sesuatu yang nyata. Dan seringkali, kita tidak sadar sedang berhadapan dengan tipe seperti itu, karena kita terlalu fokus pada apa yang kita rasakan, bukan pada apa yang sebenarnya terjadi. Kita terlalu sibuk menjaga perasaan sendiri, sampai lupa membaca tindakan orang lain dengan jujur. Padahal kalau dilihat dari awal, tanda-tandanya sering sudah ada. Tidak konsisten, tidak jelas arahnya, hadir saat butuh, hilang saat tidak butuh. Tapi kita memilih untuk mengabaikan itu karena kita ingin percaya bahwa semuanya akan membaik. Dan disinilah banyak orang terjebak terlalu lama. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka berharap. Harapan itu yang bikin kita bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Harapan itu yang bikin kita memberi kesempatan berkali-kali, bahkan ketika tidak ada perubahan yang nyata. Kita bilang ke diri kita sendiri, ya mungkin kali ini beda gue. Mungkin dia sudah berubah. Mungkin sekarang waktunya tepat. Tapi kenyataannya, kalau seseorang benar-benar ingin berubah dan ingin mempertahankan kamu, kamu tidak perlu menebak-nebak. Kamu tidak perlu merasa bingung tentang posisi kamu.
Kamu tidak perlu terus merasa ragu setiap hari, karena orang yang serius tidak akan membuat kamu hidup dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Masalahnya, menerima realita seperti ini tidak langsung membuat semuanya jadi mudah. Justru seringkali, ini adalah bagian paling berat, karena kamu harus menghadapi fakta bahwa semua yang kamu bayangkan selama ini tidak akan terjadi. Kamu harus melepaskan versi masa depan yang sudah kamu susun di kepala kamu. Kamu harus menerima bahwa orang yang kamu anggap penting mungkin tidak pernah benar-benar melihat kamu dengan cara yang sama. Dan itu bukan cuma soal kehilangan orangnya, tapi juga kehilangan harapan, kehilangan ekspektasi, kehilangan cerita yang sudah kamu bangun sendiri. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang mulai terbentuk, kejujuran terhadap diri sendiri. Kamu mulai berhenti memanipulasi kenyataan supaya terasa lebih nyaman. Kamu mulai berhenti mencari-cari alasan untuk membenarkan sesuatu yang jelas-jelas tidak sehat. Kamu mulai berani melihat semuanya apa adanya, meskipun itu menyakitkan. Dan dari situ kamu mulai bisa mengambil langkah yang lebih jelas. Bukan langkah yang didorong oleh emosi sesaat, tapi oleh pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Solusinya di sini bukan sesuatu yang instan, bukan juga sesuatu yang dramatis. Ini lebih ke proses yang pelan tapi konsisten. Kamu mulai dengan hal sederhana, mengurangi ketergantungan kamu terhadap dia. Tidak lagi menjadikan dia sebagai pusat perhatian kamu. Tidak lagi menjadikan respon dia sebagai penentu suasana hati kamu. Kamu mulai mengisi waktu kamu dengan hal-hal yang dulu sempat kamu tinggalkan. Kamu mulai kembali ke rutinitas kamu sendiri, ke hal-hal yang membuat kamu merasa hidup tanpa harus bergantung pada kehadiran orang lain. Lalu kamu mulai membangun batasan. Batasan yang mungkin dulu tidak pernah kamu berani buat. Kamu mulai menentukan apa yang kamu anggap layak dan tidak layak untuk kamu terima. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua sikap harus dimaklumi. Tidak semua perlakuan harus ditoleransi. Dan yang paling penting, kamu mulai menghargai waktu dan energi kamu sendiri. Kamu tidak lagi memberikannya dengan mudah ke orang yang tidak menunjukkan usaha yang sepadan. Di tahap ini, kamu juga mulai memahami bahwa menjadi baik bukan berarti harus selalu mengalah. Menjadi pengertian bukan berarti harus selalu bertahan. Ada saatnya kamu harus memilih diri kamu sendiri. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu sadar bahwa kamu juga berhak untuk diperlakukan dengan baik. Kamu tidak harus menunggu sampai kamu benar-benar hancur untuk akhirnya memutuskan berhenti. Kamu boleh berhenti ketika kamu mulai merasa tidak dihargai. Kamu boleh menjauh ketika kamu mulai merasa sendirian di dalam sesuatu yang seharusnya dijalani bersama. Dan perlahan kamu mulai merasakan perubahan. Mungkin di awal terasa sepi, mungkin ada rasa kosong karena kamu sudah terbiasa dengan kehadiran dia, walaupun tidak konsisten. Tapi seiring waktu, kamu mulai merasa lebih tenang. Pikiran kamu tidak lagi dipenuhi oleh pertanyaan yang sama setiap hari. Kamu tidak lagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kamu mulai punya ruang untuk diri kamu sendiri. Ruang untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk membangun kembali apa yang sempat hilang. Kamu juga mulai melihat bahwa hidup kamu tidak berhenti hanya karena satu orang tidak memilih kamu. Masih ada banyak hal yang bisa kamu jalani. Masih ada banyak kemungkinan yang belum kamu temui. Dan yang paling penting, kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan kamu tidak seharusnya bergantung pada satu orang yang bahkan tidak pernah benar-benar berusaha untuk ada. Di titik ini, kamu tidak lagi melihat semua ini sebagai kegagalan. Kamu mulai melihatnya sebagai pelajaran. Pelajaran tentang batasan, tentang harga diri, tentang bagaimana memilih orang yang tepat untuk diperjuangkan. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua yang kamu inginkan harus kamu miliki, dan tidak semua yang kamu kehilangan adalah kerugian. Kadang, kehilangan itu justru menyelamatkan kamu dari sesuatu yang lebih buruk. Dan dari semua proses ini, satu hal jadi semakin jelas. Kamu tidak perlu mengejar orang yang tidak pernah benar-benar berjalan ke arah kamu. Kamu hanya perlu berhenti melihat ke dalam dan memastikan bahwa langkah kamu berikutnya bukan lagi untuk orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri. Di titik ini, setelah semua yang kamu lewati, semua yang kamu rasakan, dan semua yang akhirnya kamu sadari, sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang dia, bukan lagi tentang kenapa dia tidak peduli, bukan lagi tentang apakah dia akan berubah, dan bukan lagi tentang apakah suatu hari nanti dia akan kembali. Pertanyaannya sekarang jauh lebih penting dari itu. Kamu mau terus seperti ini? Atau kamu mau mulai memilih diri kamu sendiri? Karena jujur saja, selama ini kamu sudah terlalu lama menunggu sesuatu
yang tidak pernah benar-benar datang. Kamu sudah terlalu lama bertahan di tempat yang tidak pernah benar-benar memberi kamu kepastian. Dan yang paling penting, kamu sudah terlalu lama mengabaikan diri kamu sendiri demi seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar berusaha untuk mengerti kamu. Sekarang coba kamu berhenti sebentar, tarik napas dan lihat semuanya dengan jujur. Tanpa alasan, tanpa pembenaran, tanpa harapan yang berlebihan. Lihat bagaimana dia memperlakukan kamu. Lihat bagaimana kamu merasa selama ini. Lihat seberapa sering kamu harus menenangkan diri sendiri karena sikap dia. Dan dari situ tanyakan ke diri kamu sendiri. Apakah ini yang kamu mau terus jalani? Apakah ini yang kamu anggap sebagai sesuatu yang layak untuk diperjuangkan? Karena kalau jawabannya jujur, kamu pasti tahu bahwa kamu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar ketidakpastian. Masalahnya banyak dari kita tahu jawabannya, tapi tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan. Kita tahu kita harus berhenti, tapi kita takut. Takut sendirian, takut menyesal, takut kalau ternyata dia berubah setelah kita pergi. Kita terlalu fokus pada kemungkinan yang belum tentu terjadi, sampai lupa melihat kenyataan yang sudah jelas ada di depan mata. Kita terus menunda langkah kita sendiri, hanya karena kita belum siap menerima bahwa semuanya tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Padahal semakin lama kamu menunda, semakin kamu menyakiti diri kamu sendiri. Dan disinilah kamu harus mulai jujur. Kamu tidak sedang kehilangan orang yang tepat. Kamu sedang melepaskan seseorang yang tidak pernah benar-benar memilih kamu. Ada perbedaan besar di situ. Kehilangan orang yang tepat memang menyakitkan, tapi melepaskan orang yang salah adalah bentuk penyelamatan diri. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih buruk. Ini tentang kecocokan, tentang niat, tentang bagaimana dua orang saling memperlakukan satu sama lain. Dan kalau dari awal saja sudah tidak seimbang, tidak ada alasan kuat untuk terus memaksakan itu. Sekarang bayangkan satu hal sederhana. Bayangkan kamu berhenti mengejar. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar arah kamu salah. Bayangkan kamu tidak lagi menunggu pesan yang tidak pasti. Bayangkan kamu tidak lagi bergantung pada respon seseorang untuk merasa cukup. Di awal mungkin terasa aneh, terasa sepi, terasa seperti ada yang hilang. Tapi kamu akan mulai merasakan sesuatu yang mungkin sudah lama kamu lupakan. Ketenangan. Ketenangan karena kamu tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Ketenangan karena kamu tidak lagi mempertanyakan nilai diri kamu setiap hari. Ketenangan karena kamu akhirnya berhenti menyiksa diri sendiri. Dan dari ketenangan itu, kamu mulai membangun kembali diri kamu. Kamu mulai mengingat siapa kamu sebelum semua ini terjadi. Kamu mulai melakukan hal-hal yang dulu kamu suka, tanpa harus menunggu siapapun. Kamu mulai menikmati waktu sendiri tanpa merasa kesepian. Kamu mulai mengisi hidup kamu dengan hal-hal yang benar-benar memberi kamu energi, bukan yang menguras kamu. Dan di proses ini, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar perhatian seseorang. Kamu menemukan kembali diri kamu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa selama ini kamu bukan tidak cukup. Kamu hanya berada di tempat yang salah. Kamu mulai mengerti bahwa nilai diri kamu tidak ditentukan oleh bagaimana seseorang memperlakukan kamu. Kamu mulai percaya bahwa kamu layak untuk dipedulikan, tanpa harus memohon, tanpa harus membuktikan diri terus-menerus, tanpa harus mengejar. Dan ketika kamu sampai di titik ini, cara kamu melihat hubungan akan berubah. Kamu tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi kamu, tapi seseorang yang bisa berjalan seimbang dengan kamu. Dan yang menarik, ketika kamu berhenti mengejar, kamu juga berhenti menarik orang-orang yang hanya datang setengah-setengah. Karena sekarang kamu punya batasan. Kamu punya standar. Kamu tidak lagi menerima perhatian yang tidak jelas. Kamu tidak lagi memberi ruang untuk orang yang tidak konsisten. Bukan karena kamu jadi dingin, tapi karena kamu sudah belajar dari pengalaman. Kamu sudah tahu rasanya memberi segalanya ke orang yang salah, dan kamu tidak mau mengulang itu lagi. Tidak harus langsung sempurna setelah ini. Kamu tidak harus langsung kuat. Tidak harus langsung sepenuhnya move on. Tidak harus langsung tidak peduli. Semua ini adalah proses. Akan ada hari di mana kamu masih kepikiran, masih ingin tahu kabar dia, masih merasa rindu. Dan itu wajar. Itu bagian dari proses melepaskan. Tapi yang berbeda sekarang adalah kamu sadar. Kamu tidak lagi mengikuti perasaan itu tanpa arah. Kamu tidak lagi kembali ke tempat yang sama hanya karena kamu merasa kosong sesaat. Jadi mulai hari ini, coba ambil satu langkah kecil. Tidak perlu besar, tidak perlu drastis. Cukup satu langkah yang menunjukkan bahwa kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Mungkin dengan tidak lagi memulai percakapan duluan. Mungkin dengan tidak lagi mengecek chat setiap saat.
Mungkin dengan mulai fokus ke hal-hal yang selama ini kamu abaikan. Langkah kecil itu mungkin terlihat sepele, tapi kalau dilakukan terus, itu akan mengubah arah hidup kamu. Dan kalau hari ini kamu masih ada di posisi mengejar seseorang yang tidak pernah benar-benar peduli, ingat satu hal ini baik-baik. Kamu tidak diciptakan untuk memohon perhatian. Kamu tidak diciptakan untuk terus membuktikan nilai kamu ke orang yang tidak pernah benar-benar melihat kamu. Kamu berhak untuk dicintai dengan cara yang sederhana, jelas dan tidak membuat kamu merasa sendirian. Kamu berhak untuk dipilih tanpa harus bersaing dengan keraguan. Jadi kalau kamu masih bertanya, apa gue harus berhenti? Mungkin jawabannya bukan tentang harus atau tidak, tapi tentang seberapa lama lagi kamu mau terus menyakiti diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya, bukan dia yang menentukan kapan semua ini berakhir, tapi kamu. Dan mungkin hari ini adalah awalnya.